Rekap SP2D PKH tahap 2 sudah muncul, di mana dalam daftar memuat informasi nama provinsi, kabupaten, dan nama bank penyalur seperti BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan juga jumlah bantuan yang akan disalurkan. Dengan turunnya informasi ini berarti tahapan sudah finalisasi dan data bayar sudah diproses. Nah, kapan waktu tepat untuk pengecekan saldo PKH? Dan selain itu, ada kabar membahagiakan, salah satu bantuan dari Kemensos sudah disalurkan melalui Bank Mandiri sebesar Rp400.000 dan daerah pencairan BPNT untuk hari ini. Simak terus info lengkapnya, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga perayaan kali ini memberikan hikmah untuk saling berbagi satu sama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada kejutan bagi KPM PKH. Informasi mengenai DNBA, data bayar SP2D tahap 2 termin 1 sudah ada. Dan rekap DNBA, rekap data bayar sudah siap, di mana dalam daftar memuat informasi nama provinsi, kabupaten, dan nama bank penyalur seperti BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan juga jumlah bantuan yang akan disalurkan. Tercatat pada DNBA SP2D terdiri dari 6.488.882 KPM disalurkan ke 4 bank penyalur yaitu BRI, BNI, BSI, dan Mandiri dengan total dana pada penyaluran PKH tahap 2 termin 1 mencapai Rp4.641.3.775.000. Meskipun tidak muncul prosesnya di 6NG pendamping, namun tidak berarti bahwa proses berhenti. Terbukti dengan informasi DNBA SP2D menunjukkan bahwa proses ini sudah mencapai final dan proses mengarah pencairan sudah semakin dekat. Surat perintah pencairan dana SP2D telah diterbitkan oleh pusat untuk KPM sebanyak 6.488.882 KPM. Namun pembaruan status di 6NG pendamping belum terlihat. Dan banyak yang menginformasikan bahwa status di 6NG masih menunjukkan belum SP2D atau belum Standing Instruction atau SI. Tentunya ini menepis anggapan tersebut karena dengan adanya rekap DNBA SP2D sudah diterbitkan. 6NG sebagai alat monitoring itu digunakan untuk memantau data penyaluran bansos. Tetapi proses penyaluran itu sendiri tidak sepenuhnya bergantung pada pembaruan status di 6NG. Artinya penyaluran bisa saja mendahului pembaharuan di aplikasi 6NG. Dalam praktiknya, bansos seperti PKH atau BPNT sering disalurkan langsung ke rekening KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera atau melalui PT Pos tanpa status di 6NG diperbarui secara real time. Jadi teman-teman tidak perlu bingung juga mengenai informasi yang terasa simpang siur, yang jelas proses terus berjalan dan menunggu bantuan benar-benar masuk ke KKS teman-teman. Dan nantinya pendamping sosial akan menyampaikan daftar nama-nama penerima yang masuk pada data bayar. Nah, lantas dengan munculnya rekap DNBA SP2D sudah turun, kapan waktu tepatnya untuk melakukan pengecekan di KKS? Nah, mengingat turunnya informasi ini pada H-1 sebelum Idul Adha atau di tanggal 5 Juni, kemudian terkendala dengan cuti bersama hingga tanggal 9, maka kemungkinan baru akan kembali diproses di bank mulai tanggal 10 Juni 2025. Dan untuk penyalurannya mungkin bisa memakan waktu 1-3 hari kerja atau sekitar tanggal 13 Juni ke atas. Jadi khususnya bantuan PKH, kami tidak menganjurkan untuk selalu mengecek saldo juga. Dan kapan waktu terbaik untuk mengecek saldo? Ya, ketika informasi dari pendamping sudah disampaikan. Karena mengingat pada penyaluran PKH tahap kedua termin 1 baru sekitar 60% KPM. Sedangkan untuk 40%-nya KPM kemungkinan masuk di termin berikutnya. Nah, kemudian untuk bantuan BPNT, program bantuan pangan non-tunai BPNT tahap kedua untuk periode April-Juni Rp200.000 per keluarga penerima manfaat KPM itu sudah ada yang melaporkan sebagian disalurkan. Itu sebagian kecilnya ya teman-teman. Namun di minggu pertama Juni 2025 proses penyaluran ini belum merata seperti yang terlihat bukti penyaluran di media sosial.
seperti di wilayah Aceh maupun daerah-daerah prioritas seperti sebagian kecil di NTT. Sementara sebagian besar KPM masih menunggu dana masuk ke rekening mereka. Ketidakmerataan ini mencerminkan kompleksitas proses penyaluran bantuan sosial serta tantangan teknis dan administratif yang masih dihadapi. Bagi KPM yang belum menerima dana BPNT tahap kedua, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi ini. Yang pertama, teman-teman, periksa status kepesertaan Anda di cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan Anda masih terdaftar sebagai penerima BPNT desil 1 sampai 4. Yang kedua, pantau saldo KKS secara berkala di ATM atau agen bank penyalur, tetapi hindari pengecekan berlebihan untuk mengurangi biaya administrasi. Yang keempat, jika Anda menerima bansos melalui PT Pos Indonesia, kunjungi kantor pos terdekat untuk menanyakan jadwal pencairan. Dan yang terakhir, tetap bersabarlah karena proses pencairan BPNT tahap 2 masih berlangsung hingga akhir Juni. Nah, oleh karena pemerintah memberikan penebalan bansos bagi 18,3 juta KPM bisa saja menjadi sedikit terlambat dikarenakan proses data penerima yang tidak sedikit. Dan kabar baiknya KPM BPNT akan mendapatkan 3 kali penyaluran bantuan sosial yang hampir bersamaan. Yaitu yang pertama bantuan pangan non-tunai BPNT Rp600.000. Yang mencakup alokasi untuk 3 bulan April-Juni 2025 dengan nominal Rp200.000 per bulannya. Penyaluran ini dimulai sejak 28 Mei 2025 hingga hari ini dan bahkan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni 2025. Kemudian yang kedua, pencairan yang kedua, bantuan stimulus Rp200.000 per bulan. Sebagai bagian dari program penebalan bansos, pemerintah menggelontorkan bantuan stimulus tambahan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap KPM selama periode Juni-Juli 2025 dengan total Rp400.000 per KPM untuk 2 bulan. Disalurkan sekali pada bulan Juni. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan BPNT, yakni melalui transfer ke rekening KKS atau distribusi tunai via PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu. Nah, teman-teman, total anggaran untuk bantuan stimulus ini mencapai 11,93 triliun. Itu menjangkau seluruh KPM yang terdaftar. Kemudian untuk pencairan yang ketiga di bulan Juni untuk KPM BPNT adalah bantuan beras 10 kg. Selain bantuan tunai, setiap KPM juga menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan atau total 20 kg untuk periode bulan Juni-Juli 2025. Pada bulan Juni disalurkan sekali dan juga pada bulan Juli disalurkan sekali masing-masing 10 kg. Program ini dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas bersama dengan Perum Bulog, dengan distribusi dilakukan melalui kantor pos, kelurahan atau desa atau titik penyaluran yang telah ditentukan di masing-masing wilayah. Nah, teman-teman, adapun bantuan beras ini itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan mendukung ketahanan pangan keluarga penerima. Nah, ketiga bantuan ini disalurkan secara bertahap sepanjang Juni dan bantuan beras disalurkan hingga Juli 2025 dengan jadwal yang bervariasi antar wilayah tergantung pada kesiapan administratif seperti verifikasi rekening dan penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D. Masyarakat dapat memantau status penerimaan melalui aplikasi Cek Bansos di https://cekbansos.kemensos.go.id atau dengan menghubungi Dinas Sosial, Pendamping Sosial, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Nah, KPM juga diimbau untuk memastikan data mereka terdaftar dengan benar di DTSEN agar tidak terjadi kendala dalam penyaluran. Nah, dengan 3 jenis bantuan ini, pemerintah berharap untuk dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan KPM, juga memperkuat ekonomi keluarga, dan juga memastikan kebutuhan pangan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.